Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukaramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, wa nakhusu bidzikri yang sangat kita muliakan bersama-sama, Abuya beserta Umi dan Nya, para abu-abu, Abi Amri, Abi Muda, Abun Tohidi, Abi Yus, Abi Walid, Abi Syahal sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, kepada beserta jajarannya, sekjen dan sejajarannya, kepada para gubernur, para wali, para tamu undangan malam hari ini, hadir di tengah-tengah kita salah seorang guru atau mursyid sekaligus murid dari Abuya, yakni Kiai Zain Januzi. Ada tamu-tamu, ada seorang Habib yang masih muda dari Jakarta, Habib Abdurrahman, beserta tamu-tamu undangan dari pemerintahan, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota-anggota DPR, para wali-wali. Di tengah-tengah kita hadir wali Jakarta, kemudian banyak yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ibu-ibu P2T, para hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para murid-murid rohaniyah Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Pada malam hari ini sesungguhnya ada pelajaran yang baru saja tadi malam. Ini ada peristiwa yang sangat besar dan sekaligus bersejarah. Abuya pada tadi malam dihadiri oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Bapak Mudakir Manaf. Ada pelajaran penting yang kemarin malam itu disuguhkan oleh beliau. Yang pertama adalah seorang gubernur yang mencerminkan dari sosok seorang umarok. Beliau adalah Bapak Mudakir Manaf, hadir di tengah-tengah kepada Abuya sekaligus menyerahkan terhadap satu maklumat yang tadi dibacakan oleh Ketua MPTT Abi Syahal Tastari Wali. Ada dua pelajaran yang penting sekali. Yang pertama adalah bagaimana adab seorang ulama atau seorang umarok kepada ulama. Hari ini kemudian menjadi viral, luar biasa. Di media sosial, kehadiran seorang gubernur yang mewakili dari umarok untuk sowan kepada seorang alim ulama, lebih-lebih hari ini yang ada di hadapan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, menjadi salah satu bahkan satu-satunya seorang mursyid di Indonesia, bukan hanya di Aceh. Belum jadi. Amin. Ada etika yang menjadi penting tadi malam. Peristiwa tadi malam kita bisa mendapatkan dua pelajaran penting. Yang pertama adalah secara formal, secara legal, pemerintah tertinggi dalam hal ini adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam secara resmi memberikan gelar Malikul Qadi terhadap ataupun wali agama terhadap guru kita, yakni Abuya. Lebih daripada itu semuanya, Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang berbahagia,
ada satu simbol bagaimana seorang ulama, seorang umarok, lebih-lebih dalam hal ini adalah gubernur. Bukan kita ini ulama hadir kepada pemerintah, bukan kita ini ulama hadir kepada umarok, tetapi umaroklah yang hadir untuk bisa sowan kepada seorang alim, seorang ulama yang tidak lain adalah mursyid Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, yang hari ini saya berani mengatakan adalah satu-satunya mursyid Thariqah yang begitu pengaruhnya besar se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa pelajaran yang terpenting dari peristiwa tadi malam Bapak Ibu sekalian? Inilah sesungguhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara bihi katsira. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan uswatul hasanah di sini? Uswatul hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu kita semuanya sudah tahu tentang Rasulullah. Apakah Bapak Ibu kita semuanya tahu tentang Rasulullah? Belum. Yang awal enggak. Yang tahu ngacung coba. Pernah dengar nama Rasulullah? Tahu alamatnya Rasulullah? Tahu. Ya, tahu. Itu namanya kenal palsu. Ya kan? Inilah nanti kita akan betul-betul memahami bahwa betapa pentingnya uswatul hasanah al-ulama warasatul anbiya untuk kita memahami betul secara hakiki itu nanti di sini. Kita tidak tahu tentang Rasulullah. Yang tahu, yang kita tahu adalah catatan-catatan sejarah tentang sirah nabawiyah. Siapa Rasulullah, bagaimana Rasulullah, hidupnya Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah kemudian bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Jawaban yang tegas adalah al-ulama warasatul anbiya. Jelas yang dimaksud di situ adalah ulama yang secara tajalli Nur Muhammadnya ada di dalam diri ulama itu. Tidak gampang Pak untuk mendefinisikan makna ulama di situ. Tetapi yang jelas adalah ulama dalam hal ini adalah ulama tasawuf, ulama tauhid kesufian. Itulah yang dimaksud dengan al-ulama warasatul anbiya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pandangan tasawuf. Jadi ngaji kita ini adalah ngaji iman atau ngajinya orang-orang ihsan. Berat Bapak Ibu. Seorang abuya, seorang mursyid kamil mukamal menghadirkan Bapak Ibu ke sini, menjadikan kita ini murid-murid beliau. Itu luar biasa, tanggung jawabnya besar sekali. Besar sekali. Disinilah seorang tanggung jawab seorang mursyid. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu sekalian hadir di sini karena apa? Karena cinta? Karena cinta? Sekali lagi, karena cinta? Nggak dengar. Bentuk cinta kita kepada Abuya bagaimana? Nah ini yang sulit. Karena itu coba saya mau tanya. Jadi sekali lagi ngaji kita pada malam hari ini adalah ngaji tasawuf, bukan ngaji syariat. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa? Apa kitabnya Bapak Ibu sekalian? Apa kitab Bapak Ibu sekalian? Kenapa enggak Al-Quran? Kenapa enggak Al-Hadis? Coba sekali lagi, apa atau siapa kitab Bapak Ibu sekalian? Kok kendel saya ini?
nanti dikira bid'ah, Mana dulu? dikufurkan. Nah, kenapa kemudian kalau kita ditanya siapa atau apa kitabmu hari ini, kalau jawaban klasik adalah Al-Quran, iya, siapa yang nggak tahu, betul? Betul. Hadis, siapa yang nggak tahu? Tetapi hakikat bagaimana memahami ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, kaul-kaulnya Rasulullah yang kita sebut sebagai hadis, sulitnya luar biasa. Kita paham satu ayat saja dan kita praktekkan, mungkin kita sudah menjadi orang seperti Abu. Disitulah kemudian, ya kan? Kenapa kok ketika kita ditanya, ini tasawuf, ini toriko, nanti kita akan bisa perdebatkan. Apakah orang-orang tasawuf, orang-orang toriko bertolak belakang, bertentangan dengan ajaran Islam? Satu rambut pun nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Satu rambut pun nggak ada yang bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran maupun hadis. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, beban menjadi seorang mufti, qadi, malikul adil, menjadi wali agama itu bukan persoalan yang sangat remeh. Kalau tidak, beliau itu mewarisi apa yang disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seluruh karena itulah kemudian kenapa ketika kita bertanya sejauh mana kita ini menempatkan Abuya sebagai kitab kita. Tadi sore ada tamu dari Banda Aceh yang bertanya pada saya, Pak Prof, gimana hukumnya ketika kita ini menjadi muridnya Abuya, kita masih mengenang atau belajar terhadap ulama-ulama yang lain? Jawaban saya simpel dan sederhana. Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Coba, jikalau Bapak Ibu sekalian kita sedang pacaran, contoh, kalau pacar kita duakan, marah apa berarti? Jelas? Karena saya itu masih ingat betul, dulu di dalam grup MPTT Nusantara ada beberapa anggota grup yang kemudian meng-share terhadap pemikiran ulama-ulama lain. Saya minta untuk di-stop. Logikanya apa? Ajarannya jelas sekali. Kalau kita menempatkan guru kita, Abuya sebagai guru kita, ya itulah kitab kita. Paham atau betul? Paham atau enggak? Paham. Logikanya bagaimana Pak Ustadz? Logikanya jelas. Sesungguhnya seorang mursyid yang sudah dinyatakan, bahkan kita akui sebagai mursyid kamil mukamal. Sesungguhnya apa yang ada di dalam mursyid itu, seluruh ilmu itu ada. Anda mau bertanya tentang ekonomi, Anda bertanya tentang akidah, Anda bertanya tentang tauhid, tentang politik, tentang pendidikan, semuanya ada di dalam pemikiran seorang mursyid itu. Paham betul? Betul. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, kenapa kemudian masih mencari orang yang lain? Iya. Ada. Betul apa enggak? Betul. Inilah yang disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apapun yang kita cari tentang kehidupan ini, mulai dari ajaran tauhid sampai urusan ekonomi, urusan dagang, urusan politik, hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Pada malam hari ini ada salah satu santrinya Abuya, yakni anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Beliau ini, siapa namanya Bu? Tengku Jamaluddin. Tengku Jamaluddin malam hari ini hadir. Jadi beliau itu menjadi anggota DPR dari fraksi atau dari partai PDI Perjuangan. Insya Allah sebentar lagi beliau akan dikukuhkan menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh. Amin. Apa artinya? Bahwa Anda kepingin belajar tentang politik, beliau sadar dan yakin betul bahwa pada diri seorang Abuya bisa mengkader menjadi seorang kader yang
di bidang politik, tapi tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah tauhid tasawufnya masih kuat. Mana yang perlu dilakukan lagi? Paham ya, Pak? Jadi betapa luar biasanya hari ini kita menemukan, dan mungkin saya sesungguhnya ketika kemudian beliau Abuya diberi gelar secara resmi dan ofisial oleh pemerintah provinsi Aceh Darussalam, yang tidak lain adalah Bapak Gubernur tadi malam, di satu sisi kita semua sangat senang, betul? Betul. Tapi secara pribadi saya juga sedih. Tapi kesedihan ini tidak akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadi. Kehebatan karena itulah kita cukup pada malam hari ini muhasabah kepada diri kita masing-masing. Ada ribuan, ada puluhan ribu jamaah murid-murid rohaninya Abuya. Tadi malam kita diberi pelajaran yang luar biasa. Seorang pemerintah, kepala pemerintah, seorang negarawan hadir dan kemudian sowan kepada Abuya, dan terakhir ketika minta tanda tangan sambil menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya ini? Bahwa seorang kepala pemerintahan saja begitu yakinnya terhadap guru kita. Bagaimana dengan kita semuanya hari ini? Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang Abuya itu beratnya luar biasa. Ciri-ciri seorang ulama seperti Abuya itu bagaimana? Kemudian kalau hanya mengislamkan terhadap orang yang sudah Islam, kalau mengimankan orang yang sudah beriman, ahli kitab, ahli ilmi, gampang. Tetapi tugas ulama-ulama besar, tugas mursyid-mursyid atau guru-guru sufi seperti Abuya itu adalah bagaimana menjadikan yang hitam menjadi putih, yang buruk menjadi baik, yang bajingan, yang masa lalunya luar biasa, itu kemudian bisa ditarik menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Ini tanda-tanda seorang wali, bahkan seorang mursyid yang kamil mukamal yang kita saksikan pada malam hari ini, dan dipertegas kembali oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran pada malam hari ini yang menjadi sangat penting sekali lagi pada malam hari ini. Karena hari ini sesungguhnya kita sedang mengalami goncangan. Kita sedang diuji oleh sesama umat Islam sendiri. Pada akhir-akhir ini kita tahu kan, di Jawa kemudian ada santri, praktek santri yang sebagaimana kita kemudian diadu domba, difitnah. Pesantren karena tradisi santri-santrinya, salah satunya adalah datang ke kiai berjongkok dianggap feodal, dianggap penindasan. Betul enggak ya? Betul. Betul? Bapak Ibu merasa itu sebagai feodalisme atau penindasan atau enggak? Iya atau enggak? Kenapa demikian? Itu bentuk takdim kita kepada, ya kan? Jadi orang tidak banyak memahami begini ini. Betapa sulitnya menjadi seorang mursyid, menjadi seorang guru. Yang kita didik ini bukan manusia pada biasanya. Di antara kita saja untuk bisa yakin sepenuhnya terhadap Abuya, apakah betul bahwa Abuya adalah kitab kita? Iya. Betul. Belum, saya belum bertanya. Apakah Abuya betul-betul menjadi kitab kita? Itu sulitnya luar biasa. Belum lagi tanggung jawab seorang guru untuk mendidik kita semuanya ini luar biasa. Disinilah kemudian hari ini dan beberapa saat yang akan mendatang, kita sedang diuji itu. Bangsa Indonesia, lebih-lebih umat Islam yang ada di Indonesia sedang diadu domba, bahwa nanti ujung-ujungnya yang akan dipertanyakan, yang akan disalahkan adalah tradisi dan praktek kesufian seperti yang kita hari ini kita jalani. Kenapa kemudian ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam prakteknya, kalau kita tidak dididik dengan adab, dengan sopan santun, kapan kita kemudian menjadi orang yang baik? Coba kita lihat gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertinggi apa coba? Gelar Rasulullah apa? Hamba
Allah. Berarti bahasa Arabnya adalah Abdullah. Kalau Rasulullah saja, Nabi akhir zaman, Rasul yang pemungkas, gelarnya saja, itu sebenarnya gelar feodal. Iya apa enggak? Iya. Apa maksudnya? Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah. Kenapa Rasulullah kok bisa menjadi hamba Allah? Dan itu gelar tertinggi. Karena selama hidup Rasulullah itu hanyalah mengabdi kepada Allah. Hanya bedanya kalau Rasulullah mengabdi kepada Allah itu tidak kelihatan. Tetapi setelah itu generasi selanjutnya para sahabat, para tabi'in sampai kepada generasi kita tidak akan pernah dididik dan berhasil melahirkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah atau kemudian innama bu'istu liutammima makarimal akhlak kalau kita tidak dididik oleh guru-guru seperti Abuya begini ini. Inti dari seluruh pendidikan itu bagaimana kita bisa menghasilkan adab sopan santun kita, akhlakul karimah. Di situ sesungguhnya ajaran tentang fana. Setelah fana kemudian ada baqo, tahalli tajalli. Inilah kira-kira sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian kita tetap betul-betul istiqomah dan semakin yakin terhadap guru kita. Kita bisa melihat dan bisa mengambil pelajaran. Orang murid-murid yang ada di sekitar guru kita, murid-muridnya guru kita, dari berbagai macam ragam masa lalu, ragam karir, jabatan, latar belakang, semuanya ditampung oleh Abu. Inilah yang namanya sifat laqad kana lakum fi Rasulillah yang tertajalli di dalam diri seorang guru atau mursyid. Tidak ada satu helai rambut pun yang kita pungkiri bahwa seorang guru kita yang bisa menghadirkan kita, yang semuanya di sini. Anda, Bapak Ibu sekalian hadir di sini jelas karena ikatan batin kita, ruhaniyah kita dengan guru kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.